Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok kami itu sistem cerdas. Yang pertama Latif Hoironi, yang kedua saya sendiri Ahmad Mujaz Syafiq Kamarudin. Di sini studi kasus pandemi di Indonesia sudah berlangsung sejak awal tahun 2020. Segala bentuk kegiatan penanggulangan pandemi baik di bidang kesehatan maupun ekonomi telah dilakukan. Tantangan baru di masa pandemi ini sangat banyak, antara lain kita cari studi kasus yang yaitu jumlah virus corona yang bermutasi dengan tingkat infeksi yang semakin meningkat. Untuk pembahasannya sendiri, yang pertama, metode yang digunakan dengan cara wawancara pasien yang akan diperiksa dengan menanyakan gejala yang dialami setelah wawancara dilakukan, dan hasil wawancara diinput pada sistem. Dilakukan perhitungan CF, yaitu suatu metode untuk dapat membuktikan apakah suatu fakta yang terjadi sudah pasti atau tidak, yang berbentuk matriks. CF menggunakan suatu nilai untuk mengasumsikan derajat keyakinan seorang pakar terhadap suatu nilai. Metode ini menggunakan perhitungan berdasarkan kemiripan yang dibagi dengan bobot yang telah ditentukan. Di sini yaitu rumus dasar CF, yaitu CF dalam kurung H, E sama dengan MB dalam kurung H, E min MD HE. Keterangan CF dalam kurung H, E sama dengan faktor kepastian dalam hipotesis H yang dipengaruhi oleh evidence E. MB dalam kurung H, E sama dengan measure of belief, merupakan ukuran kepercayaan dari hipotesa H yang dipengaruhi oleh evidence E. MD dalam kurung H, E measure of disbelief, merupakan ukuran ketidakpercayaan dari hipotesa H yang dipengaruhi oleh evidence E. H sama dengan hipotesa atau kesimpulan yang dihasilkan bernilai antara 0 sampai 1. Di sini ada perhitungan berikutnya adalah perhitungan kombinasi dua atau lebih aturan dengan fakta atau gejala yang berbeda, tetapi dalam hipotesa yang sama. Aturan pertama, CF H, E1 sama dengan CF1 sama dengan C dalam kurung E1 kali CF dalam kurung CF aturan 1. Aturan 2, CF dalam kurung HE2 sama dengan CF2 sama dengan C dalam kurung E2 kali dalam kurung CF aturan 2. CF kombinasi dalam kurung CF1, CF2 sama dengan CF1 plus CF2 dalam kurung 1 min CF1. Beberapa tahapan yang meliputi penentuan basis pengetahuan, pemodelan aturan CF, proses perhitungan sistem, dan implementasi sistem. Di sini juga dikategorikan ada 3, yaitu PDP atau pasien dalam pengawasan, yang kedua orang dalam pemantauan atau ODP, dan orang yang dianggap non-suspend atau NON. Di sini pemodelan CF yaitu proses pemodelan algoritma yang dihubungkan dari status pasien dan gejala. Contohnya pemodelan CF yaitu di sini jika mengalami demam maka flu. Dalam rumus itu dibuat if demam then flu. Nah, di sini untuk proses perhitungannya yaitu rumus CF dengan menentukan CF pakar dan CF user. Di sini ada 2 model perhitungan, sistem perhitungan dan perhitungan manual. Untuk perhitungan sistem penelitian ini digunakan menginput data pasien sebanyak 152 pasien, sedangkan manual kepada mewakili pasien. Di sini perhitungan manual yaitu memastikan output perhitungan
sistem telah berjalan dengan baik sesuai aturan dari CF. Di sini basis pengetahuan ini dengan menentukan gejala penyakit yang dialami oleh pasien positif COVID. Secara umum ada beberapa yang mempunyai spesifikasi utama seperti pada tabel berikut. Di sini ada nama-namanya G01 sampai G12. Untuk keterangannya, di sini gejala utama penderita COVID-19. Di sini ada ODP sampai NON. Nama gejala akan dihubungkan dengan relasi status pasien berdasarkan fakta yang telah terjadi di lapangan dengan memperhatikan aturan CF. Di sini nama gejala akan dihubungkan dengan relasi status fakta yang telah terjadi di lapangan dengan memperhatikan aturan CF. Di sini adapun pembuatan yang dilakukan sistem ini dengan langsung menentukan nilai CF pakar antara 0 sampai 1 dengan menghitung antara MB dan MD secara manual. Di sini dalam penelitian ini yang terjadi di Tiongkok sendiri mendapatkan hasil 1 dari 3 orang terinfeksi di negara Tiongkok mempunyai gejala seperti yang ada pada tabel gejala. Pada CF pakar diisi bisa berdasarkan penelitian tersebut berdasarkan pengamatan pakar, sedangkan pada CF user memiliki aturan jika memilih gejala tersebut maka CF secara default yaitu memiliki bobot 1. Berikut adalah pembobotan yang termasuk kriteria PDB, ODP, dan NON. Di sini basis pengetahuan pakar bisa dilihat di sini. Adapun kode nama status pasien, kode gejala sampai bobot CF pakar. Di sini NON sampai PDB. Setelah dilakukan pembobotan pada masing-masing nama status dan nama gejala yang dialami, maka user dapat langsung melakukan diagnosa pada pasien yang dengan menggunakan aplikasi yang telah dibuat seperti berikut. Pada proses diagnosa, user memilih gejala berdasarkan gejala dialami pasien yang derita atau dialami sehingga kita user klik diagnosa. Sistem akan memulai menghitung CF dan akan meranking nilai perhitungan yang paling besar hingga paling kecil. Status pasien dengan nilai CF yang paling besar akan dipilih menjadi hasil utama yang masuk ke dalam database. Perhitungan dimulai dengan menentukan nilai aturan atau rule yang pertama dan kedua. Untuk yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Labi Koheroni. Perhitungan gejala terpilih instansi nama gejala CF pakar, CF user, CF pakar, dan CF user. Nama gejalanya batuk kering, demam 38 derajat Celcius, pernah kontak dengan pasien COVID-19, sesak nafas, CF pakar 0,6 dan demamnya 0,6, pernah kontak dengan COVID-19 0,7, sesak nafas 0,8, CF virus 1 C 0,6, 0,7 dan 0,8. Sistem perhitungannya adalah proses perhitungan sistem menggunakan rumus perhitungan 3, yaitu persamaan CF kombinasi dengan karena terdapat lebih dari satu gejala yang diinputkan oleh user. Setelah itu kita mendapatkan hasil dari perhitungan CF pakar dan CF user sebelumnya. Maka selanjutnya dengan perhitungan menghasilkan CF dengan digunakan CF kombinasi. Hasil perhitungan manual yaitu rumus 1 DPT yaitu 0,7 ditambah
0,6 dikali 1,1 dikurangi 0,7 sama dengan 0,8. 0,8 ditambah 0,6 dikali 1 dikurangi 0,88, hasilnya 0,952. 0,955 ditambah 0,6 dikali 1 dikurangi 1 ditambah 1 dikurangi 0,952 sampai dengan 0,9808. Hasil perhitungan manual pasien menggunakan sistem ranking 2, kemungkinan 2 atau OTP, instansi CF1 CF2 dikali 1 dikurangi CF1 0,7 ditambah 0,6 dikali 1 dikurangi 0,7, hasilnya 0,88. 0,88 ditambah 0,6 dikali 1 dikurangi 0,88, hasilnya 0,952. 0,952 ditambah 0,7 dikali 1 dikurangi 0,952, hasilnya 0,856. 0,856 dikali 100 98,6. Kesimpulannya, untuk mendiagnosis COVID-19 menggunakan dengan mengelompokkan pasien DPD DOP dengan subset yang diperdalam dengan hasil uji lab dan memastikan pasien menyatakan positif atau negatif terinfeksi COVID-19. 2. Dari perhitungan nilai CF152 pasien terinput penelitian menghasilkan 11,4 DOP dan 36 DPD dan 2 non dengan masing-masing memiliki rata-rata CF98 25%, 91%, 38% dan 40%. Dan sesuai dengan hasil yang didapatkan berdasarkan gejala yang dialami pasien dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dan pengadministrasi data pasien sebagai bentuk pengadaan dan pencegahan terhadap COVID-19. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata atau perkataan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.